dan sekalian live ya, Yen mau ngebahas masalah perceraian yang terjadi di Indonesia. Karena sekarang yang lagi baca, di Indonesia itu lagi musim perceraian. Jadi nggak mau kalah, di Indonesia sekarang kita punya lebih dari 4 musim, ya kan? Musim hujan, musim panas, musim pancaroba, musim penyakit, ditambah sekarang musim cerai. Oke. Masalah utamanya apa sih gitu? Bukan nakut-nakutin kalian yang mau menikah ya? Iya bukan. Sama sekali Yen tidak ada urusan ke situ, oke? Cuma penasaran aja, Yen suka penasaran kenapa sih? Ya kan? Masalah utamanya apa sih? Siapa tahu dengan kita ngobrol, kita bisa tahu masalah utamanya apa sehingga kita bisa mengantisipasi supaya itu tidak terjadi pada diri kita, semoga, ya kan? Oke. Tadi ada dari siapa? Musim duren, musim duren, enggak. Dari siapa? Krik. Karena harta. Ada Ahad 59 Gon katanya karena harta. Bentar. Ini nggak terlalu setuju tuh. Karena kebiasaannya kalau karena harta berarti dari awal dia tidak akan menikah dong. Ya kan? Karena kan misalnya nih ketemu terus dia bukan orang kaya terus mereka menikah. Terus karena harta tetangganya gitu. Atau gimana nih maksudnya, karena harta nih gimana nih maksudnya? Ya kan? Hai Bangka Belitung. Kopral 576 karena sudah tidak ada kecocokan di antara pasangan. Oke. Karena tidak ada kecocokan di antara pasangan. Sebentar. Kita menikah dengan lawan jenis. Oke. Kalian tahu dong artinya lawan. Berarti bukan temen. Jadi kayaknya memang gak harus cocok. Karena namanya aja sudah lawan. Menikahlah dengan lawan jenismu, bukan menikahlah dengan sejenismu, gitu kan ya. Jadi lawan jenis berarti kan emang lawan sih. Jadi kayaknya kalau untuk cocok harusnya dari awal kita tahu kalau misalnya wah gua sama dia gak cocok nih, sifat dia sama gua agak-agak bentrok nih, kayaknya gak bisa deh. Biasanya gitu. Nah itu bisa jadi tuh karena ketidakcocokan itu baru disadari kadang ya, Ian pernah dengar gitu ya, ada temanku misalnya bilang gue berharap dia berubah. Gue tahu dari awal tuh sebenarnya kita udah gak cocok, tapi gue berharap dengan kita menikah, dengan kita hidup bersama dia akan berubah. Oke, ada peribahasa Jawa yang mengatakan wato iso ditambani tapi watak gawan bayi. Tahu gak artinya? Artinya batuk bisa diobatin, tapi watak itu bawa dari bayi. Jadi kalau kamu berharap setelah pacaran lama sifatnya emang gak cocok sama kamu dan kamu berharap dia berubah setelah menikah, oke, sama menurut aku ya, menurut saya yang lebih ya. Oke. Mana? Oh, tapi bentar. Saritia Lukman 333. Kalau pasangannya tidak mau dicerai tapi dia tidak mau menafkahi dari awal menikah, gimana teh? Oke. Pernikahan, kalau memang dari awal menikah ya Satria ke pasangannya nggak mau nih dicerain, nggak mau, tapi nggak mau tidak mau menafkahi dari awal menikah misalnya gitu ya. Ini dari Yeyen ya. Kalau Yeyen sih nggak mau gitu loh. Tapi mungkin ada yang mau ya kan, ada yang bersedia karena cintanya begitu besar ya kan. Mungkin dia ngerasa oh Arjunaku, engkau adalah yang tertampan di seluruh jagat raya ini, nggak malaikat pun kalah, ya kan, nggak masalah. Mungkin dari awal dia tidak menafkahi tapi dia ngurusin, dia di rumah dia nyuci, nyetrika, masak, ngurus rumah, ya kan, ngejagain atau melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain misalnya, itu nggak ada masalah kan gitu. Sombong amat. Tapi kalau misalnya dia sudah tidak melakukan itu, dia tidak menafkahi juga, tapi diceraikan tidak mau, kalau punya bukti dan kamu emang udah nggak sanggup, tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Oke? Tapi coba dibicarakan dulu. Oke, terus? Oke, Dian, apa lagi? Yang nikah pas musim COVID, apa nih? Yang nikah pas musim COVID, jadi nggak bisa nafkahin, gimana teh? Udah 3 bulan ini dan nggak bisa pulang kampung. Novardia Wokwaru, oke. Novardi Lowokwaru, oke. Karena COVID, jadi udah 3 bulan nih nggak bisa menafkahi gitu kan? Bentar. Ini baliknya gimana sih? Oke, nggak jadi. Oke, karena
itu kan karena situasi darurat ya sebenarnya ya gitu loh. 3 bulan tidak bisa menafkahi, tapi kalau kemarinnya dia menafkahi, dia tetap bertanggung jawab dan dia ngomong secara baik. Sebenarnya misalnya gini, banyak hal yang bisa kita kerjakan. Yang tadi yang udah pernah bilang, misalnya kamu jangan pernah bilang aku nggak bisa berbuat apa-apa, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kamu ngomong misalnya aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain, aku nggak bisa berbuat apa-apa, coba kamu lihat ke rumah sakit orang yang benar-benar tidak menggerakkan badannya aja nggak bisa, itu yang baru namanya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau kamu masih bisa berdiri, kamu masih bisa jalan, kamu bisa ngerokok, bisa nongkrong, buat Yayan kamu masih bisa melakukan apapun. Oke, kamu tidak bisa menghasilkan banyak, tapi paling tidak kamu pasti masih bisa berusaha. Oke, lakukan yang terbaik, yang penting halal, ya kan? Yang penting berkah, ya kan? Kayak lagu Wali, ya kan? Hidup ini hanya indah mencari berkah. Hidup indah bila mencari berkah. Gitu, ya kan? Lakukan aja, oke? Kemudian mana lagi? Bentar. Halo. Indra. Hah? Frankie. Tar lo ya, ketemu gua besok di lokasi lo ya. Ada urusan apa sama gua? Nggak ada, Indra Jeki, nggak ada urusannya, ya kan? Karena itu urusannya lebih ke lapar mata, ya. Tolong. Berubah, nggak ada yang berubah, itu sifat asli, ya. Andi kan tadi sudah bilang. Menurut saya karena faktor uang ya. Ada yang bilang karena hati sudah mengkerut. Benar, kalau hati mengkerut itu nggak ada urusan sama pasangan, itu kamu harus ke dokter kayaknya, ya kan. Terus tadi karena uang, benar sih. Ya lebih setuju misalnya karena kan tadi kita sempat bahas nih di belakang kamera gitu kan. Mana yang lebih banyak? Perceraian itu karena perselingkuhan atau karena faktor ekonomi? Yang bilang lebih karena ke faktor ekonomi. Karena faktor ekonomi akhirnya jadi selingkuh. Ya kan, itu selingkuh itu cuma salah satu dari faktor ekonomi. Oke, karena kita tahu bahwa lebih banyak perceraian akibat karena faktor ekonomi, berarti akan lebih baik jika kalian yang mau menikah lebih memapankan diri dulu. Kalau memang sudah mapan, udah settle, udah punya tabungan, baru menikah, supaya nanti tidak ada buntut faktor ekonomi. Gimana? Oke? Oke. Terus apalagi nih, karena tidak bisa menerima kekurangan pasangannya. Dari Agung _Monstra. Agung _Monstra karena tidak bisa menerima kekurangan pasangannya. Agung, yang namanya kekurangan itu kan dibawa dari zaman pacaran, ya kan. Misalnya kamu punya cewek, gua nggak kuat ya sama bini gua, mulutnya masya Allah lemes banget, kalah petasan injek gitu ya. Nah dia cerewet, pasti nggak mungkin mendadak sontak mak jegagi, mak jegugu. Begitu dia menikah sama kamu tiba-tiba dia jadi bawel, enggak kan? Pasti dari kecil dia emang udah lemes, mulutnya udah tipis bibirnya, ya kan? Jadi kalau kamu bisa menerima itu pada saat kamu pacaran, harusnya kamu mulai bisa menerima itu juga pada saat sudah menikah. Jadi jangan cuma pas pacarannya doang, wah dia bawel, nggak apa-apa dia bawel, gue sayang kok, ya kan? Dia udah punya anak satu, dia bawel, masya Allah bawel banget sih gitu ya. Jadi kalau tidak menerima kekurangan, ya juga karena waktu pacaran kamu terima kekurangannya, kenapa begitu menikah kamu gak terima, ya kan Agung? Bisa jadi karena yang namanya manusia berubah. Manusia itu berubah biasanya karena kecewa dia berubah, karena tersakiti dia juga berubah. Jadi yang kemarin mungkin dia bisa menerima kekurangan pasangannya, tapi karena dia kecewa, kamu nggak berubah sih, bisa jadi akhirnya dia jadi tidak menerima. Atau sakit karena kekurangannya itu menyakiti dia. Kan ada orang yang selingkuh itu hobi. Ya, ada loh orang hobinya apa? Kalau ditulis di biodata hobi selingkuh, ada, ya kan? Ada orang yang hobinya selingkuh itu kan menyakiti, ya kan? Akhirnya terus kayaknya waktu dulu pacaran aku masih bisa menerima kekurangan kamu, tapi sekarang udah gak bisa, misalnya gitu. Banyak faktor sih. Oke Agung, kita lihat lagi ya. Karena ego masing-masing, betul. Asaro butuh pengaturan audio visual.
ini kan, kamu jangan khawatir, nanti kamu bisa nonton audio visual yang bagusnya di channel YouTube aku, Yayan Lydia. Yayan Lydia, oke? Karena ini aku hanya butuh buat baca komennya, oke? Karena itu masing-masing betul Bu Pras. Biasanya udah gitu. Yayan udah sering ngasih tahu ya di underscore aku kalau Yayan sama Cika bukan adik kakak. Jadi Cika sama sekali bukan adik Yayan. Hati-hati sip, oke. Ican Official, halo. Yayan Suni, kamu keluar dari jalur tapi yang jawab nggak apa-apa ya. Kenapa udah lama nggak nongol di TV lagi? Berarti gak nonton karena udah setahun lebih ini Yayan syuting Dunia Terbalik di RCTI, tayang jam 10 malam setiap hari dari Senin sampai Minggu, oke? Bentar, Yayan cek lagi dulu. Sumarjaya, cerai mungkin orangnya jarang dibelah guys. Nah ini benar nih, kata Andrio 02. Karena ekonomi, nikah muda, kurang persiapan yang matang untuk membina rumah tangga setelah pernikahan, betul. Yang setuju banget ini, ya kan? Karena banyak banget orang kita yang tadi kita juga udah bahas, banyak sekali kalau zaman dulu ya sebenarnya, zaman dulu banyak sekali, terutama wanita, ya, terutama wanita yang menikah karena berpikir bahwa dengan menikah urusannya selesai, bahwa dengan menikah biasanya perempuan yang tidak cocok dengan orang tua atau kurang akur sama orang tua memutuskan untuk mendingan gue nikah aja deh supaya gue bisa keluar dari rumah. Jadi berpikir bahwa dengan menikah urusan selesai. Padahal dengan menikah justru nambah masalah kamu nanti akhirnya, ya kan? Itu juga sering terjadi itu di kita. Jadi mungkin kalau kalian punya masalah dengan orang tua, selesaikanlah masalah kalian dengan orang tua. Jangan lanjutkan pernikahan karena itu tadi jadi tidak matang untuk membina rumah tangga setelah pernikahan. Setuju? Oke, terus paling hits ekonomi dan orang ketiga, kata Anirvana. Paling hits memang ekonomi dan orang ketiga. Oke. Sekarang ini lebih kayak tadi udah dibahas ya, lebih ke ekonomi sih. Kalau orang ketiga itu biasanya karena ada celah. Mudah gak? Kalau nggak ada celah biasanya susah. Tapi kalau ada celah, ya memang ada kesempatan dia untuk nerobos gitu. Oke? Selamat malam, hai, selamat malam Oki. Yanuar, hai. Acang, hai. Seli Wulan, hai. Noviardi, sama-sama. Satria Lukman lagi nih, masih ngebahas Satria Lukman 333. Kalau akunya yang mundur gimana teh? Tapi dia terus meyakinkan aku dia bakal mengurus perceraiannya. Apa keputusan mundur lebih baik? Tanggapannya teh? Aku nggak tahu ya, Satria, kamu tuh permasalahannya apa? Kamu cowok kan? Kalau tadi kan kamu masalahnya katanya tidak bisa ini dari awal gitu kan, tapi dicerai juga nggak mau. Terus kamu mau mundur, tapi dia meyakinkan aku bakal ya udah kamu mundur gak apa-apa, aku urus. Mendingan gini aja deh. Kalau emang lagi ada masalah, mungkin kalian butuh waktu untuk sendiri-sendiri dulu, ya kan? Masalah surat kalian urus belakangan, oke? Tapi yang paling penting adalah jangan mengambil keputusan pada saat marah. Jadi kalian tenangin dulu, kalian cari waktu sendiri-sendiri dulu, ya kan? Yang ngurus surat mereka yang mau menikah duluan, gimana? Oke gak? Ya kan? Terserah dia mau ngapain, bebas deh. Ntar pokoknya begitu lu mau kawin lagi lu yang ngurus cerai. Begitu aku yang mau kawin lagi aku yang ngurus cerai. Gitu aja. Gimana? Kan? Terkadang perceraian karena berbeda setelah nikah dan kebanyakan cemburu sama pasangan yang bikin pernikahan selalu goyah. Ceplok. Oke, ceplok. Posesif berarti ya, atau cemburuan. Itu pasti sudah terbaca begitu pacaran. Nggak mungkin begitu nikah baru cemburuan. Biasanya cemburuan itu dari pacaran dia udah cemburuan. Udah yang, kamu sama siapa? Kamu di mana? Kamu di mana? Dengan siapa? Dan lagi berbuat apa? Kamu di mana? Dengan siapa? Itu dari pernikahan udah ketahuan gitu kan. Jadi kalau memang posesif atau gimana, kalau pacaran rasanya kan, wah dia cemburu sama aku tuh karena dia tuh sayang banget sama aku. Enggak juga, ya kan? Ada orang yang selalu tanya misalnya, kamu di mana? Kamu sama siapa? Kamu lagi di mana? Itu supaya nggak setempat. Karena takutnya berada di posisi yang sama.
gitu loh, ya kan? Jadi sebenarnya bisa gitu. Sandi mau buka pintu apa nggak? Sok, nggak apa-apa. Kita ini dulu bentar, kita break sebentar karena Sandi mau lewat. A few moments later. Oke, ya kan, karena itu ya kan, kalau cemburu jadi pernikahan terus pernikahannya selalu goyah, sebenarnya itu sifat dari awal pacaran udah ketahuan ya kan. Jadi kalau misalnya kamu baru podcast sekarang sih agak gimana gitu ya. Oke, selanjutnya malah kalau gua ini dari Rio underscore Tomaswa, malah kalau gua pikir cewek smart gak perlu kawin, nggak perlu kawin atau nggak perlu nikah. Banyak hal yang bisa dilakukan wanita saat ini ya, yang nggak cuma banyak hal yang pria lakukan dan bisa dilakukan oleh wanita, sehingga kadang kalau memang itu mempersulit, bikin bingung dan bikin kacau, aku setuju untuk tidak menikah. NANI? Oke, next pertanyaan selanjutnya. Sebentar. Oke, perceraian dikarenakan udah nggak cinta katanya. Oke, betul banget. Aku setuju gini. Ada bilang, orang bilang jatuh cinta cuma sekali. No, jatuh cinta itu bisa berkali-kali. Tapi jatuh cinta itu tidak hanya ke orang ya. Jadi bisa jadi gini. Aku jatuh cinta banget dengan lagu ini. Kamu jatuh cinta berarti kan? Aku jatuh cinta dengan mobil ini. Aku jatuh cinta dengan brand ini. Aku jatuh cinta dengan drama ini. Aku jatuh cinta dengan film ini. Berarti kalian bisa jatuh cinta berkali-kali. Tidak harus dengan manusia, ya kan? Gitu. Oke. Jadi dan kamu kan nggak mungkin jatuh cinta sama, gila gue jatuh cinta banget sama mobil ini bertahun-tahun. Cinta bisa hilang, cinta bisa habis. Terima itu. Itu adalah kenyataan kalau cinta bisa hilang, cinta bisa habis. Itu fakta yang ada. Oke. Itu sebabnya ada pepatah mengatakan bahwa mendapatkan lebih mudah daripada mempertahankan. Ya kan? Mendapatkan lebih mudah daripada mempertahankan. Pada saat kalian mendapatkan, kalian jatuh cinta, kalian mendapatkan so easy. Tapi untuk mempertahankan cinta itu nggak gampang gitu. Oke? Terus, Mbak, kok nggak syuting Gajah di Balik Batu? Ada gajah di balik batu. Batunya hilang, gajahnya datang. Mungkin karena seharian ketemu jadi bosen saat ini kan, tapi kan sebenarnya nggak harus seharian ketemu juga. Dalam arti gini, banyak hal yang bisa dikerjakan bersama, banyak hal yang bisa diciptakan bersama, ya kan? Karena nggak jodoh itu larinya misalnya ya jodohnya mungkin hanya setahun ya, kalau jodohnya emang cuma 2 tahun ya, jodohnya sampai 3 tahun ya, bisa jadi benar, cuman kan akan lebih baik jika kita prepare dari sekarang. Oke? Besok kita bakal ngebahas lagi yang lagi in apa ya kan. Hari ini kita udah ngebahas dan kita udah punya banyak. Mudah-mudahan itu tadi sekali lagi itu menurut Yeyen ya, menurut pendapat saya Yeyen Lydia. Kita boleh punya pendapat masing-masing karena kita nggak ngejudge, sama sekali kita nggak ngejudge, karena setiap orang berada di posisinya masing-masing dan kita tidak berada di posisi itu. Ada orang yang misalnya, oh lu gampang ngomong begitu karena posisi lu mapan, posisi lu punya pilihan. Setiap manusia punya pilihan, hanya apakah dia berani mengambil pilihan itu atau tidak, itu yang membedakan. Jadi bukan karena oh lu mapan, oh lu cakep, oh lu si ini, jadi lu bisa milih. Bukan karena itu, tapi karena keberanian untuk memilih itu. Oke? Baiklah, terima kasih sudah ngikutin Yeyen hari ini ya. Terima kasih banyak udah mau dengerin Yeyen ngoceh hari ini. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan juga jangan lupa dibunyiin loncengnya. Dan kalau kamu nggak keberatan, please jangan di skip. Gimana tuh? Oke? Yeyen Lydia. Channelnya Yeyen Lydia. Kenapa? Sehat dong, Yusak. Dia mau tanya apa? Udah mau habis nih. Cara move on dong. Wah, boleh tuh nanti ya. Nanti kita bikin cara move on. Nanti Yeyen bakal live lagi untuk cara move on. Menurut kamu cara move on yang terbaik seperti apa? Itu nanti beda konten, oke? Terima kasih banyak. Jangan lupa kalian yang mau kirim surat, Yeyen lagi pengen banget nih baca surat. Jadi bacanya jangan di IG, Yeyen maunya bacanya surat. Yeyen pegang surat, zaman dulu kan banyak kertas surat tuh yang wangi-wangi yang ditulis dengan tangan kamu yang akan Yeyen bacain, itu juga. Alamatnya di mana ya?
Alamatnya nanti yang kasih lah ya, alamatnya kalian tungguin aja di IG Ian. Kalau enggak, Ian lagi bingung Ian mau nyari alamat rumahnya siapa yang Ian mau buat kasih surat. Di mana, Dik? Waraka 1. Hah? Jalan Waraka 1. Jalan Waraka 1, Gang 23. Gang 23, RT 1 RW 7. RT 1 RW 7, Nomor 28. nomor 28. Nanti ditulis di IG dan juga di YouTube ya, supaya kalian bisa, nanti ada di sini alamatnya, alamat surat menyurat, kalian kirimin Ian surat lah ya. Yang kertasnya wangi-wangi tuh zaman dulu. Yang warna-warni. Oke, Oki tadi udah jawab Ego. Oke? Terima kasih semuanya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke? Ya udah. Makasih semua. Bye. Love you. Terima kasih udah nemenin Ian live ya. Makasih semuanya. Makasih.